Selamat sore teman-teman PPK dan PPS. Hari ini KPU Pemalang dapat surat dari Bawaslu terkait saran perbaikan rekrutmen KPPS. Di dalam surat itu isinya adalah berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Pemalang terhadap hasil seleksi administrasi calon anggota KPPS yang telah diumumkan. Masih ditemukan calon anggota KPPS yang berpotensi sudah 2 kali periodisasi, kemudian usia lebih dari 50 tahun, menjadi tim kampanye, dan ada pula yang punya ikatan perkawinan. Datanya terlampir. Terhadap nama-nama ini, teman-teman PPK dan PPS langsung segera lakukan klarifikasi, panggil, dan buktikan kalau memang dia terbukti tidak netral, terbukti kena periodisasi, terbukti punya ikatan perkawinan, terbukti usianya misalkan lebih dari 50 tahun atau kurang dari 20 tahun, langsung segera ganti. Prosesnya sama, pemberkasan, kemudian pastikan dia memenuhi syarat sebagai calon anggota KPPS. Kemudian teman-teman, data yang di sini ini sangat banyak. Misalkan dari Kecamatan Petarukan ini ada 17 desa. Ini rata-rata kena periodisasi sama tim kampanye, kemudian usia lebih dari 50 tahun. Teman-teman PPS pastikan nama-nama di sini dipanggil dan klarifikasi. Di sini tuh yang jadi masalah teman-teman pasti adalah keterangan periodisasinya itu hanya menyebut 2 periode, tidak dijelaskan, tidak disebutkan tahun berapa orang-orang di sini itu menjadi anggota KPPS. Ini teman-teman perlu klarifikasi, jangan langsung dicoret. Kemudian ada juga yang tim kampanye, ini biasanya teman-teman juga harus lebih teliti dan pastikan. Kemudian di Kecamatan Pulosari ini juga sama, ada sekitar 54 nama di beberapa desa. Yang paling banyak itu Desa Karangsari, ada sekitar 14 atau 13 nama ini. Ini juga ditulis itu, Bawaslu menulis bahwa orang-orang ini adalah calon anggota KPPS yang punya potensi telah 2 kali periodisasi. Jadi dia potensi telah 2 kali. Jadi tidak disebutkan sudah berapa kali dia menjadi anggota KPPS, hanya diduga. Jadi teman-teman, nama-nama ini tolong diklarifikasi, pastikan dia memang benar-benar sudah 2 periode. Kemudian ada juga, tadi saya lihat ada 3 nama yang dilaporkan telah ikut kegiatan kampanye di Desa Siremeng dan Desa Karangsari. Panggil juga dan pastikan dia, teman-teman bisa membuktikan kalau dia memang tidak layak menjadi anggota KPPS. Kemudian ada juga di Kecamatan Taman. Taman juga cukup banyak, ada 65 nama. Ini ada yang terlibat sebagai terlibat kampanye, kemudian ada yang kena periodisasi, ada juga yang usia kurang dari 20 tahun. Ini nama-nama ini teman-teman pastikan, panggil dan klarifikasi, karena di sini juga tidak tertulis tahun berapa saja dia menjadi anggota KPPS. Jadi ini datanya kurang lengkap. Kemudian ini yang bagus di Kecamatan Comal. Kecamatan Comal ini ada 79 nama dari beberapa desa. Ini periodisasinya tertulis jelas. Dia menjadi anggota KPPS tahun 2013, 2014, 2000. Jadi jelas. Ini enak kalau datanya ini teman-teman PPS tindak lanjutnya jadi lebih enak. Klarifikasinya jadi mudah karena datanya lengkap. Kemudian di Kecamatan Bantar Bulang ini rata-rata ada 5 desa. Ada yang belum 20 tahun, kemudian ada yang terindikasi parpol, punya ikatan perkawinan, sama 50 tahun lebih. Ini teman-teman panggil juga orang-orangnya, langsung klarifikasi. Kemudian di Belik ini lengkap juga datanya, karena misalkan di Desa Mendelem itu ditemukan 26 nama yang terindikasi 2 periode berturut-turut. Ini tahun menjadi anggota PPS lengkap, jadi teman-teman PPS lebih gampang untuk klarifikasi. Terus ada yang 50 tahun lebih, kemudian ada yang ikut kegiatan kampanye. Ini ada foto-fotonya bagus ini, jadi teman-teman lebih enak, datanya komplit. Desa Belik juga ada yang 2 periode juga, ada 6 nama. Kemudian Gombong ada 4 nama, kemudian Kuta, Gunung 3, datanya lengkap bagus, Kecamatan Belik.
Kemudian ada di Kecamatan Pemalang. Pemalang ini ada sekitar, ada Mulyoharjo ini ada 19 desa. Ini data periodisasinya lumayan lengkap, teman-teman pastikan. Kemudian di Mulyoharjo ada juga, ada masih yang hamil, di Mulyoharjo ada yang KPPS hamil, segera ganti. Kemudian di Sugiwaras ini ditemukan ada 4 nama, ada 7 nama yang 50 tahun lebih usianya, langsung diganti. Kemudian di Ampel Gading, ini juga datanya bagus karena periodisasinya itu ada, ditulis ada 14 desa, ada beberapa nama, lebih enak langsung ditindaklanjuti. Kemudian ada di Watu Kumpul, ada 6 nama dilaporkan ikut kegiatan kampanye di Desa Majalangu. Nah, ini teman-teman langsung panggil, kalau terbukti langsung ganti. Kemudian di Desa Bodeh, Kecamatan Bodeh ini ada Desa Muncang, Payung, sama Kesisirrejo. Ada yang periodisasi, keterangan periodisasinya juga lengkap. Kemudian ada yang diadukan oleh masyarakat. Kemudian di Warung Pring ini ada 2 nama yang diduga menjadi tim kampanye, kemudian terdaftar sebagai simpatisan politik dan pernah menjadi caleg. Teman-teman panggil, bila terbukti langsung coret, ganti nama. Kemudian di Kecamatan Uli Jami ada 1 nama di Desa Pagar Gunung, terindikasi 2 periode. Teman-teman langsung klarifikasi. Jadi itu saja buat teman-teman, segera undang nama-nama ini, pastikan klarifikasi dan hasilnya umumkan besok tanggal 4 sudah diumumkan bagi yang perpanjangan. Kemudian intinya tanggal 6 November besok semua nama 7 orang per TPS harus sudah diumumkan, harus sudah ditetapkan dan diumumkan di balai desa atau kelurahan. Dan saya berharap setelah tanggal 6 tidak ada lagi persoalan kayak gini di lapangan, tidak ada lagi anggota KPPS ikut kegiatan kampanye atau ikut tim kampanye. Misalkan kayak di Kecamatan Muga ini saya baru dapat data, ada calon anggota KPPS foto dengan pasangan calon. Dan ini Bawaslu melihat dan dilaporkan ke KPU. Meskipun tidak tertera jelas desanya di mana, tapi kita sudah klarifikasi desanya di Desa Sima, jadi langsung. Jadi teman-teman, kita berharap tanggal 6 ditetapkan, diumumkan, tidak ada lagi persoalan bahwa dia menjadi tim kampanye atau ikut kegiatan kampanye, sehingga kita setelah tanggal 6 ke depan kita konsentrasi untuk kegiatan rapid test bagi anggota KPPS dan Linmas. Jadi saya perlu tekankan, anggota Linmas pun besok ikut rapid test. Jadi gitu. Kemudian pesan yang utama juga, selain teman-teman menetapkan calon anggota KPPS, teman-teman PPS juga harus menetapkan anggota Linmas tiap TPS. Jadi saya instruksikan teman-teman segera koordinasi dengan kepala desa, minta 2 nama per TPS. Format SK-nya sudah kita siapkan, sore ini atau malam ini kita akan share kepada PPK dan PPK di-share kepada PPS. Intinya itu, selamat bekerja dan tetap semangat, jaga kesehatan.